Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febiola. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari panggul atau pelvis. Nah, panggul ini terdiri atas bagian keras yang dibentuk oleh tulang, kemudian bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalur lahir, menyangga alat genitalia agar tetap dalam posisi normal ketika kehamilan dan kala nifas, dan membantu proses kelahiran dan kala uri atau plasenta. Nah, kemudian panggul bagian kerah atau tulang-tulang panggul membentuk suatu corong. Kemudian bagian panggul yang bagian panggul yang lebar atau pelvis mayor sebagai pendukung isi perut. Kemudian bagian panggul yang kecil adalah pelvis minor sebagai wadah alat reproduksi dan membentuk jalur lahir. Kemudian kita masuk ke pelvis mayor atau panggul besar. Nah, pada panggul ini tersusun atas empat tulang yaitu 2 tulang pangkal paha atau os kokse, kemudian 1 tulang kelangkang atau os sakrum, dan satu tulang tungki atau os sigis. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ada tulang pangkal paha. Ini tersusun atas 3 tulang yang berhubung satu sama lain, yaitu ada tulang usus atau os ilium, kemudian ada tulang dudo atau os ischium, kemudian ada tulang kemaluan atau os pubis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertama yaitu os ilium. Adalah bagian yang terbesar dari panggul. Kemudian pada os ilium ini terdapat bagian yang menebal yang biasa kita sebut sebagai crista iliaca. Nah, kemudian pada crista iliaca bagian bawah dan atasnya terdapat tonjolan yang biasa kita sebut sebagai spina iliaca anterior superior, kemudian spina iliaca posterior superior. Nah, kemudian terdapat pada os ilium ini terdapat jalur yang memisahkan panggul besar dan panggul kecil yang biasa kita sebut sebagai linea terminalis. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tulang dudo atau os ischium. Nah, pada tulang ini terdapat di sebelah bawah tulang usus. Kemudian di bawah di bawah ini terdapat duri yang biasa kita sebut sebagai spina ischiadicum. Nah, kemudian pada tulang dudo ini dipisahkan oleh lubang dalam tulang pinggang, yaitu kita sebut sebagai foramen. Nah, kemudian tulang dudo yang berhubungan dengan tulang usus biasa kita sebut sebagai ramus superior ossis pubis. Nah, kemudian tulang dudo yang berhubungan dengan tulang kemaluan biasa kita sebut ramus inferior ossis pubis. Kemudian ramus kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Nah, kemudian tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Kemudian kita masuk ke tulang tungki atau os sigis. Nah, pada tulang ini berbentuk segitiga yang terdiri atas 3-5 ruas. 5 ruas yang bersatu. Kemudian pada tulang tungki ini bisa menonjol hingga 1-2 cm ketika kelahiran dan membantu proses jalur lahir. Nah, kemudian kita masuk ke pelvis minor atau panggul kecil. Nah, panggul kecil ini dalam ilmu kebidanan merupakan arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita dan menentukan jalur lahir. Nah, pada pelvis mayor ini terdapat yang namanya pap atau pintu atas panggul. Kemudian pada ciri-ciri khas dari jalur lahir terdiri atas 4, yaitu pap, pintu atas panggul, kemudian bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pintu atas panggul atau pap. Berbentuk bulat oval dengan panjang ke samping dan dibatasi oleh promontorium, kemudian sayap kiri dan kanan, kemudian artikulasi kiri dan kanan. Sebelah itu linea kiri dan kanan. Setelah itu ramus superior ossis pubis kiri dan kanan, dan pinggir simfisis pubis. Kemudian pada pap ini terdapat 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang atau conjugata, kemudian ukuran muka melintang diameter transversa, dan ukuran seorang diameter oblique. Kemudian conjugata vera yaitu dari simfisis ke promontorium, ukurannya yaitu 11 cm. Nah, kemudian ada ukuran melintang yaitu ukurannya 12,5 cm. Kemudian ada ukuran serong yaitu 13 cm. Nah, kemudian kita masuk ke bidang luas panggul. Bidang ini
Bidang luas panggul. Nah, bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis ke pertengahan artitubulum dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3 dalam proses persalinan. Nah, bidang ini tidak menimbulkan kesukaran. Kemudian bidang sempit panggul atau bidang tengah panggul. Bidang sempit panggul mempunyai ukuran terkecil jalan lahir, kemudian membentuk sempit. Nah, bidang ini merupakan titik putar PAP dan PAB. Nah, kemudian pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini bukanlah suatu bidang yang terdiri atas dua segitiga, yaitu dengan dasar yang sama. Kemudian ialah garis yang mendukung kedua tuber ischiadikum kiri dan tuber ischiadikum kanan. Kemudian segitiga belakang dasarnya tuberosis ischiadikum dengan dibatasi oleh ligamentum sacrobatum kanan dan kiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.